Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa nusalli wa nusallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mempelai pria dan mempelai wanita yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua momen yang sangat spesial. Mungkin momen yang kedua agak sedikit berbeda dengan momen yang pertama. Bahwa momen pertama Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara dua insan yang sangat jauh. Dari Lampung, tadi katanya jenengan Pak, Umbulnya Lampung Selatan, sampai ke Cikarang atau Bekasi lah ya, Bekasi. Yang mana mungkin keduanya harus mempunyai kesabaran. Mungkin dari pihak wanita, dari Mbak Maulidianya sabar. Mungkin di Bekasi jalannya enak gitu ya. Ya Pak ya. Mungkin jalannya halus dan lain sebagainya. Kemudian dikumpulkanlah dengan Mas Diki yang ada di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala gabungkan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi sudah disebutkan ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar tenang, Pak. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahuma, dan menjadikan keduanya itu mawaddatan warahmah. Ada cinta, ada kasih sayang. Kemudian momen yang berikutnya, momen yang kedua, mungkin kita berpikir, para hadirin, kenapa sih kok dibedakan gitu ya? Ini kaum pria, kaum Adam, kemudian di sebelah sana kaum Hawa, atau ibu-ibu dan para akhwat lain sebagainya. Teringat satu pesan dari seorang penulis orang Inggris. Dia bernama Lady Cook namanya. Dia penulis dari Inggris. Bahwasannya dia mengatakan, ajarkanlah untuk laki-laki dan perempuan untuk tidak saling bersama-samaan. Dalam artian apa? Ikhtilat. Jangan tahu ikhtilat, Pak. Ikhtilat itu tergabungnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Kalau ini dipisahkan, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini, Pak, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Mungkin notabene-nya dia bukan orang Islam. Dia mengatakan bahwasannya terjadinya kerusakan di muka bumi ini sebabnya karena ikhtilat. Sering campurnya laki-laki dan perempuan. Yang menyebabkan apa? Perselingkuhan. Yang menyebabkan apa? Laki-laki dan perempuan sudah tidak cinta lagi. Sehingganya ini juga sesuai dengan syariat Islam. Yang mana Islam menuntun kita untuk tidak terjadi apa? Terjadi keburukan dan kerusakan di bumi ini. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, untuk mempelai laki-laki, juga untuk semua kita para suami. Ini pesan dari kita. Pesan ini bukanlah pesan semata yang ana sampaikan. Namun pesan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya. Yang mana tugas kita, Pak, tugas kita para suami itu bukan untuk banting tulang, kuras keringat, capek-capek kerja. Kita dari pagi sampai malam kerja terus, meninggalkan anak dan istri, tak juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tugas pertama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa jemaah? Untuk wahai suami, untuk mempelai laki-laki dan untuk kita semuanya, untuk para suami. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian sendiri wahai para suami, dan jagalah keluarga kamu, keluarga kita semua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan anfusakum, yaitu jaga diri kalian. Kita sendiri ya para jamaah itu memperbaiki diri dulu.
sebelum kita memperbaiki yang lain. Kita perbaiki diri kita sendiri dulu, kemudian baru kita memperbaiki yang lain. Sehingganya ayat ini menerangkan bahwasannya tugasnya seorang suami adalah yang paling tepat, yang paling baik. Jalan yang paling baik adalah dengan dia mengajarkan ilmu agama. Ingat Pak, bahwasannya nanti disebutkan ya dalam kitab Tafsir As-Sam'ani, diriwayatkan dari Amr ibn Qais Al-Mala'i, bahwasannya innal mar'ata la tukhasima zawjaha, ada perempuan yang dia itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamati indallah, di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh. Fataqul, dan perempuan tersebut mengatakan, innahu la yu'addibuni wa la yu'allimuni, sesungguhnya suamiku ya Allah tidak pernah mengajarkan adab kepadaku, tidak pernah juga mengajarkan ilmu kepadaku. Innahu kana ya'tini bi khubzis suq, kerjaannya hanya mesin pencari uang. Di dunia ini, tatkala dia di dunia hanya menjadi mesin pencari uang, kerja sana, kerja sini, banting tulang, capek dari pagi sampai malam, yang menjadikan dia lupa bahwasanya tugas dia itu bukan hanya mencari uang. Itu dikesampingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jemaah, Anda pernah baca bahwasannya salaf ada yang mengatakan kita di perut ibunda kita itu sudah diberi rezeki. Kok kita tatkala di dunia itu takut tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang lebih buruk daripada kita? Maka seperti itu. Maka ahibati fillah, ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tugas kita yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini untuk suami ya. Yang kedua mengajarkan ilmu agama kepada keluarga kita, kemudian menjaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ahibati fillah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untukmu wahai mempelai wanita dan juga untuk para istri, tugasmu bukan untuk joget-joget di TikTok. Tugasmu bukan goyang-goyang di Facebook. Tugasmu bukan juga untuk bersolek di depan Instagram. Bukan untuk dipamerkan. Tugasmu adalah taat kepada suamimu. Setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya taat kepada suamimu. Kalau kau mau untuk masuk surga, maka taatlah kepada suamimu. Karena betapa banyak jemaah, para hadirin, di hari ini para wanita menjadi membangkang kepada suaminya. Kenapa? Karena medsos. Makanya taat kepada suami itu adalah kunci untuk masuk surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ungduri aini antimin, lihatlah kedudukan engkau wahai istri di hadapan suamimu. Kalau suamimu memandang engkau itu taat, maka innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau engkau taat, engkau akan masuk surga. Kalau engkau tidak taat, engkau akan masuk neraka. Dan ahibati fillah, bahwasannya istri apabila taat kepada suaminya, maka dia akan dimasukkan surga dari pintu yang mana ia kehendaki. Dia pilih mana terserah, mau yang atas atau yang bawah, milih yang emperan atau yang ekspres, yang VIP dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, nah ini yang penting, yaitu dia taat kepada suaminya. Qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah surga dari pintu yang kau kehendaki. Masya Allah, subhanallah, ini sangat spesial bagi suami dan istri, bahwasannya surganya sudah ditentukan. Apalagi istri, jika dia taat kepada suaminya, maka dia silahkan bisa masuk pintu atau bisa masuk surga dari pintu yang ia kehendaki. Semoga nasihat yang sedikit ini bisa membekas di diri kita, dan semoga para suami dan para istri juga
ingat tentang nasihat ini, karena ini penting untuk kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair wa alif baina qulubihima kama allafta baina Adam wa Hawa kama allafta baina Muhammadin wa Khadijatal Kubra wa Aishatar Ridha. Allahumma ij'al hadzal aqda aqdan mubarakan ma'suma waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah wa la taj'al bainahuma nifaqa wa fusuqa wa firaqa waj'al bainahuma rizqan tayyiban halalan yakunu 'aunan ala ta'atik wa'idhuma minal faqri wad daini wa min syarri ma khalaqt. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihfadz baitahuma min kaidil kaidin wa hasadil hasidin wa min hamazatis syayatin waj'alhuma muqimis salati wa min dzurriyyatihima waj'al hayatahuma mali'atan bil khair wat ta'ah hatta tatawaffahuma wa anta radin anhuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.